Alright guys, nah sekarang saya akan membagikan sebuah tips lagi mengenai server ya. Nah di sini saya ingin membagikan tips membuat file dummy data ya. Jadi saya akan membuat sebuah file kosong tapi itu ada ukurannya. Nah tujuannya untuk apa? Nah tujuannya ya bisa untuk tes download, tes upload, atau tes file, atau juga tes harddisk pada server teman-teman. Nah, kenapa bisa saya bilang tes harddisk? Karena untuk pembuatan file ini nanti kita bisa dapat seberapa cepat sih harddisk VPS atau harddisk server kita membuat sebuah file atau menulis di harddisk server kita. Oke, langsung aja. Di sini saya akan buat sebagai tes download ya. Jadi saya buat sebuah file dengan ukuran yang lumayan cukup besar, dan nanti file itu akan bisa kita download atau kita tes seberapa besar sih kapasitas server kita dalam menangani download file ya. Oke, langsung aja kita coba ya. Pada kasus pertama kita harus buat dulu direktori downloadnya. Di sini saya akses domain saya. Nah ini kan belum ada direktori nih, URL not found katanya. Oke, jadi kita masuk ke web server teman-teman, var www.html ya. Jadi ini tergantung server teman-teman, karena server ini udah saya konfigurasi web servernya, jadi teman-teman menyesuaikan aja ya, menyesuaikan dengan ya website teman-teman. Nah ini direktori web saya, jadi saya buat sebuah direktori baru dengan nama downloads. Oke, kalau saya akses lagi, refresh, nah ini udah ketemu ya direktorinya, tapi belum ada file. Nah ini tugas kita selanjutnya yaitu membuat sebuah file dummy data yang saya bilang tadi ya, menggunakan command line. Nah ini dia teman-teman, akses VPS menggunakan command line, baik itu menggunakan SSH atau menggunakan PuTTY ya, softwarenya terserah teman-teman, yang penting teman-teman bisa mengakses command line di server. Oke, langsung aja kita menuju direktorinya ya, web kemudian downloads. Nah ini kita udah ada di direktori download, dan kita tes buat file kecil dulu ya. Komennya ini dd if sama dengan dev 0. Oke, off. Nah ini nama filenya, nama file terserah teman-teman, ekstensinya juga terserah teman-teman. Saya coba nama filenya ukuran 1 MB .rar. Oke, jadi .rar ini nggak harus .rar, saya bikin rar ini agar nanti waktu kita download itu bisa masuk ke IDM ya. Kan biasanya IDM itu ada ekstensi apa aja sih yang bisa di-download oleh IDM. Oke, jadi nama file ini jangan dipusingkan, terserah teman-teman namanya apa. Kemudian setelah nama file ya, spasi, kemudian bs sama dengan ukuran file. Nah, saya di sini akan membuat 100 MB dulu ya. 100 M itu artinya 100 MB, dan filenya berjumlah 1. Oke, kemudian saya enter. Nah di sini akan terbuat sebuah file dengan ukuran 100 MB ya, dengan kecepatan pembuatan. Nah ini yang saya bilang tadi, pengetesan harddisk ya, seberapa cepat sih harddisk teman-teman membuat sebuah file. Nah dalam kondisi ini server saya membuat file 100 MB itu dengan kecepatan 0,2 detik ya. 0,2 detik 100 MB, jadi kayak ngopi file 100 MB itu hanya 0,2 detik. Nah itu ya tergantung server teman-teman, tergantung performa harddisk server teman-teman ya, jadi nggak mesti sama. Nah dengan kecepatan yaitu 435 MB per second atau per detik. Nah itu jadi kita bisa diagnosa
seberapa cepat sih harddisk server kita dalam menangani sebuah file. Oke, setelah itu kita lihat lagi di website ya, kita reload. Nah, ini filenya akan terbuat, tanggalnya ada, jamnya ada, dan ukurannya ada, dan kita coba download. Oke, nah ini filenya bisa di download ya. Nah, kecepatannya ya tergantung ISP teman-teman, kecepatannya itu berapa besar tergantung kecepatan ISP atau internet yang teman-teman pakai. Jadi untuk membuat file 100 MB sudah berhasil, dan selanjutnya saya ingin mendelete ya, mendelete dengan gunakan command rm yaitu remove ukuran. Oke, dan sekarang jika saya refresh itu udah kosong, dan di sini saya akan membuat file yang cukup besar untuk melihat performa harddisk atau SSD di server ya, dan performa waktu di download CPU server kita itu naik berapa persen ya. Nah, itu saya akan tes sekarang juga. Oke, saya kembalikan ke komen yang tadi ya, big file. Oh ya, sebelumnya teman-teman harus mengecek dahulu ukuran harddisk kita itu sisa berapa. Jangan sampai teman-teman membuat file lebih dari ukuran harddisk yang kita pakai ya, jangan sampai. Kalau itu hingga melebihi ukuran, bisa-bisa server teman-teman nggak bisa boot atau nggak bisa online lagi. Mengapa? Ya karena harddisknya itu sudah penuh. Jadi saya cek menggunakan command df -h. Nah, di sini akan kelihatan info semua harddisk ya. Nah, harddisk saya yaitu adalah dev VDA1. Ini berbeda-beda tergantung server teman-teman menggunakan VDA atau SDA. Jadi itu tergantung server teman-teman, dan pastiin file ini sisanya ya, sisa pemakaian harddisk itu masih ada. Ini di kondisi server saya yaitu sisa 13 GB. Jadi nanti saya akan buat sekitar ukuran file sekitar 8 GB atau 10 GB ya. Jadi sisakan beberapa giga untuk server teman-teman. Oke, langsung aja saya buat file dengan ukuran menggunakan G. Oke, kita coba menggunakan G 8 GB. Oke, 8 GB, dan nama filenya big file. Oke, kita enter. Memory house. Oke, sepertinya saya nggak bisa create 8 GB karena memori saya hanya 1 GB. Oke, bisa dicek memori. Oke, saya coba buat 4 GB ya. Oke, nggak bisa juga karena memori saya itu hanyalah 1 GB, dan sepertinya saya hanya bisa membuat file dengan ukuran 1 GB ke bawah ya. Itu nggak nyampe 1 GB. Coba aja ya, nggak bisa juga, berarti saya buat 800 M. Nggak bisa juga, mungkin karena memorinya sudah terpakai ya, terpakai 400. Ini kelihatan terpakai 400, jadi saya harus buat di bawah 500. Oke, 500. Nah, ini dia, saya membuat file 500 MB ya. Jadi nggak bisa banyak, nggak bisa besar-besar. Ternyata itu tergantung juga memori atau RAM di server teman-teman. Sebelum ini saya buat 2 lagi ya, 2 window akses konsol ya. Yang satu monitoring, yang satu kita buat file lagi dengan nama yang berbeda, big file 2 file 1. Oke, kita lihat sambil perhatiin nih. Nah, itu sempat ya CPU nya naik hingga 100% tadi. Nah, itu adalah proses pembuatan file ini. Oke, dan kemudian kita refresh.
Nah, ini dia 2 file terbuat ya. Dan saya coba download sambil melihat performa CPU server saya. Oke, kita coba download. Kita download, start download. Oops. Oke. Nah, ini kecepatannya 11 MB dan CPU hanya naik rata-rata 5% tadi ya, 5 hingga 10%. Oke, nggak nyampe 4% ya di sini. 3%, 4%. Jadi file server atau file download itu tidak memakan CPU terlalu banyak. Yang memakan CPU terlalu banyak itu adalah proses ya, biasanya proses aplikasi seperti web server, ya web aplikasi website teman-teman atau blog, itu biasanya memakan proses yang banyak, dan itu juga tergantung seberapa banyak sih user yang akses di server teman-teman. Oke, file sudah berhasil di download. Jadi file ini isinya apa ya, isinya kosong, hanya teks berjuta-juta teks di dalamnya, nggak ada isi apa-apa ya. Oke, kita akhiri dulu video ini ya. Sampai sini dulu video tips mengenai pembuatan dummy data atau dummy file atau test file atau apalah teman-teman nyebutnya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin ngetes server, terutama di bagian harddisk, atau memanfaatkan fitur ini di aplikasi lain atau fitur ini di kasus-kasus yang lain ya. Semoga bermanfaat dan bantu saya untuk share video ini ke sosial media kalian agar juga video ini bermanfaat bagi teman-teman atau orang lain. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Bye bye.